المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya milik Allah yang dengan qadar, dengan qudrat dan iradahnya, dengan ketetapannya pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam kegiatan yang insya Allah menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah, yaitu ta'lim dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurahkan atas keluarga beliau yang mulia. Semoga salawat dan salam, keselamatan dan kesejahteraan tetap tercurahkan atas sahabat-sahabat beliau yang setia, atas para tabi'in, tabi'in. Semoga salawat dan salam tercurahkan atas para alim ulama terdahulu. Semoga juga tercurahkan atas umat Nabi Muhammad saat ini. Dan mudah-mudahan salawat dan salam, keselamatan, kesejahteraan, perlindungan dan kasih sayang Allah tetap tercurahkan atas umat Nabi Muhammad hingga yaumil akhir insyaallah. Kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami berharap kepadamu ilmu yang memberikan manfaat, rizki yang baik, dan amalan yang kau terima. Amin ya rabbal alamin. Seseorang yang akan melakukan sebuah perjalanan yang jauh dan mungkin dalam waktu yang lama, yang waktunya telah ditentukan, tentunya dia akan melakukan persiapan sebaik-baiknya agar perjalanan yang dia akan tempuh nanti tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Misalnya tertinggal sesuatu, ya, atau ada sesuatu yang terlupakan. Misalnya orang akan melakukan perjalanan ibadah haji, ya, karena waktunya telah ditentukan tuh, jauh-jauh hari sudah diinformasikan berangkatnya tanggal sekian, ya, menggunakan pesawat dan lain-lain, dan persiapan-persiapan yang harus disiapkan sudah diinformasikan. Maka seseorang yang memperhatikan segala sesuatu tentang persiapan untuk menuju ke sana, pasti dia akan melakukan persiapan sebaik-baiknya, ya. Segala sesuatu dia persiapkan dengan harapan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang tertinggal, gitu ya. Persiapan bagi keluarga yang ditinggalkan, persiapan dalam perjalanan, dan persiapan ketika sampai di tempat tujuan, ya. Orang yang mampu melakukan persiapan yang baik seperti itu, kita bisa katakan dia pintar, ya. Pintar dalam mempersiapkan segala sesuatu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Tertinggal tiba-tiba sampai di perjalanan atau bahkan sampai tempat tujuan, wah tertinggal paspornya atau gimana lah, atau tertinggal kain ihramnya,
tertinggal bekalnya gitu, uang yang sudah disiapkan untuk belanja di sana ketinggalan gitu. Ya, itu kan sesuatu yang fatal gitu ya, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi ya. Boleh kita katakan orang yang demikian itu, orang yang telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya itu pintar di dalam melakukan persiapan untuk melakukan sebuah perjalanan. Dia telah persiapkan untuk yang ditinggalkan bekal agar agar mereka mampu untuk dapat bertahan lah istilahnya selama kita tinggalkan pergi. Apa jadinya bila orang itu sudah diinformasikan kapan waktunya berangkat, tujuannya kemana, berapa lama, tapi dia tidak melakukan persiapan, ya, tidak melakukan persiapan sama sekali, atau mungkin ada persiapan tapi tidak perhatian, ya. Kita boleh katakan orang seperti itu apa, Bu? Ceroboh ya, ceroboh, abai, lalai. Nah, itu adalah contoh sebuah perjalanan yang kita ketahui itu kapan waktunya, ya, kemana tujuannya, apa yang harus dipersiapkan. Lalu untuk sebuah perjalanan yang panjang, yang kita tidak ketahui waktunya tuh, Bu, kapan waktunya, ya. Tapi dia melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Dia nggak tahu tuh kapan dia berangkat, ya. Tapi dia telah melakukan persiapan yang sangat baik sekali. Kita katakan orang itu seperti apa, Bu? Jenius sekali, Bu, ya. Brilian, pintar, cerdas gitu loh. Dia nggak tahu kapan berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini. Dia nggak tahu kapan berangkat, ya, tapi pasti berangkat, gitu. Orang yang seperti itu kita katakan apa itu, Bu? Lebih dari pintar tuh, Bu, cerdas, Bu. Nabi mengatakan cerdas. Orang yang cerdas itu bukan orang yang mungkin gelarnya tinggi gitu ya. Ya, gelarnya banyak, tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri, orang yang memikirkan kematian dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kan kematian, Bu, perjalanan yang tidak kita ketahui itu kapan berangkatnya gitu loh. Kapan berangkatnya, ya, dan dalam keadaan apa ketika kita berangkat. Kalau tadi kita boleh katakan pintar tuh orang yang sudah tahu waktunya, dia melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Tapi itu kan ditentukan waktunya, Bu. Kapan berangkatnya, berapa lama di sana, apa yang harus dipersiapkan. Tapi ini kematian, Bu. Nggak diketahui kapan berangkatnya gitu loh. Tapi dia sudah mempersiapkan diri. Itu lebih dari pintar, Bu. Cerdas, Nabi katakan cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang mengingat kematian dan dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Coba kalau tiba-tiba datang waktunya sekarang, gitu. Jangan-jangan banyak yang ketinggalan, ya. Kalau orang yang pertama tadi, ya, orang yang sudah tahu waktunya, dia persiapkan diri sebaik-baiknya, dia tetap berangkat dengan perasaan bagaimana, Bu? Tenang, Bu, ya, tenang, karena untuk yang di rumah sudah diberikan bekal, di perjalanan sudah dia siapkan apa yang harus dilakukan di sana, dia sudah belajar gitu untuk pergi haji, ya, apa yang harus dilakukan di sana sudah dia persiapkan. Dia berangkat dengan tenang. Sama, Bu, dengan orang yang dijemput kematian dan dia sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli
jannati. Surat apa dulu? Al-Fajr 27 sampai dengan 30 ya. Itu sebuah panggilan yang apa ya, yang indah ya kan. Allah memanggil hamba-hambanya dengan panggilan yang mesra gitu loh, yang indah bagi mereka yang telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk pergi menghadap Allah ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, panggilan untuk kembali kepada Tuhannya dalam keadaan dia ridha dan mendapat ridha Allah. Ya, fadkhuli fi jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu jiwa-jiwa yang tenang, yang ketika dia meninggalkan dunia ini, dia tidak lagi wajahnya menatap dunia, Bu. Ketika dia berangkat, dia sudah ikhlas, dia sudah ridha, wajahnya menghadap kepada Allah. Jika dia berangkat tidak ada tanggungan sesuatu yang dia beratkan di dunia itu. Dia tidak lagi menatap dunia ketika dia tinggalkan, tapi dia sudah menatap Allah. Dia berangkat. Panggilan itu kita nggak tahu kapan waktunya, Bu. Kita nggak tahu kapan waktunya. Itu yang menjadi rahasia Allah, kapan waktunya, di mana kita akan memenuhi panggilan itu, dan dalam keadaan apa ketika panggilan itu datang. Nggak tahu, itu rahasia Allah. Ya, jadi benar yang dikatakan Nabi itu cerdas orang-orang yang seperti itu. Dia ingat kematian dan dia telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita mungkin telah mempersiapkan diri, Bu, tapi mungkin rata-rata manusia tetap ada ketinggalan. Ada sesuatu yang selalu disesalkan, yang akan disesalkan, Bu, ketika waktu itu tiba. Ada aja tuh ya. Ya mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita dalam rangka itu tadi, mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kita ketahui kekurangan kita apa dan kita kemudian belajar untuk dapat melengkapi kekurangan itu. Karena musibah di dalam agama adalah ketika dia tahu kekurangannya dan dia masa bodoh gitu. Ya, baca Quran kan ada huruf Latinnya, ngapain lagi belajar tajwid gitu. Kan gampang, ada Latinnya, Bu. Baca aja Latinnya ya, Bu ya. Tapi banyak huruf-huruf yang tidak dapat dituliskan di dalam bahasa Indonesia ya. Pasti kurang. Betul, Bu. Huruf dal itu di dalam literasi bahasa Indonesia, huruf Latin ditulis hanya huruf D gitu. Kalau D di dalam pengucapan kita sehari-hari gimana tuh? Gerakan lidah kita. Di mana, dari mana, apalagi? Di mana tuh? Letak posisi lidah kita tuh di mana ketika kita mengucapkan huruf D dalam bahasa Indonesia? Langit-langit. Rata-rata langit tuh begini. Cuma itu doang satu. Di mana, dari mana, apalagi huruf D gitu. Padahal posisinya tidak di situ gitu loh. Salah tuh posisi ujung lidah kalau naik ke langit-langit, huruf D, huruf dal. Huruf dal itu posisi ujung lidahnya tuh di pangkal gigi depan. Kalau ini gigi, ini gusi nih, dia di sini nih, di tempat tumbuhnya gigi dia. Di situ tuh dal. Ya kan? Huruf kaf itu punya sifat hams. Ka. Bukan kalau huruf Latin ditulis huruf K saja, bukan. Nah, itu kemudian kalau kita baca surat Asy-Syarah
Alam nasrah laka sadrak. Kalau pakai latin pasti berartinya laka sadrak. Rok, rok. Padahal ka itu sadrak. Sifat hamasnya tuh. Alam nasrah laka sadrak. Sadrak. Coba. Dalam bahasa Indonesia tulisan huruf latinnya apa itu? Sadrak. Kak biasa saja kan? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jirok gitu kan? Laka sadrak drok gitu. Dah laka sadrak. Ada sifat hamasnya. Ya. Begitu Bu. Jadi ya memang belajar tajwid itu sifatnya adalah fardu kifayah, ya. Keterwakilan kalau dalam satu keluarga ada 5 orang, ada satu saja yang belajar ilmu tajwid cukuplah. Itu fardu kifayah. Sama seperti mensolatkan jenazah. Tapi kalau bacanya, ketika kita akan membaca Al-Quran, maka sifatnya menjadi fardu ain tuh. Fardu ain dalam hal apa? Dalam hal membaca dengan baik dan benar, gitu. Fardu ain Bu, wajib itu hukumnya. Dosa kalau salah, gitu Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Ini upaya kita Bu. Jadi orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran masih banyak yang harus diperbaiki, ya mendapat 2 pahala tuh Bu. Ya pahala usahanya ketika dia belajar dan pahala ketika dia membacanya gitu. Jadi kalau kita ada 2 imam Bu, ya ada 2 imam yang mungkin dua-duanya bacanya salah Bu. Dua-duanya bacanya salah gitu. Tapi yang satu itu sedang belajar. Yang satu lagi masa bodoh gitu loh dengan kesalahannya. Maka yang mana yang berhak kita pilih jadi imam? Yang belajar. Yang belajar. Allah memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu dan berilmu. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini.